Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Lutfiah sebagai host di acara webinar kali ini. Sebelumnya terima kasih untuk semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Baik, izinkan saya memulai webinar hari ini untuk Saudari Hani sebagai moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini yang menjadi presenter adalah Sari Sukmaningsi dari kelas 10 MIPA 1. Tempat tanggal lahir Bandung 8 Januari 2005. Alamat Kampung Pasir Kahiyang, RT 4 RW 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Akan memberikan materi yang berjudul cara menjaga lingkungan. Untuk Sari dipersilakan menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Seperti yang disampaikan oleh Saudari Hani, moderator kita pada hari ini, saya di sini akan menyampaikan materi tentang cara menjaga lingkungan. Kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat milenial, perlu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungan agar kelak anak dan cucu kita dapat menikmati keindahan yang lingkungan berikan. Sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Tetapi di sini saya akan menyampaikan cara paling sederhana untuk menjaga lingkungan. Langsung aja kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Cara ini sebenarnya adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan, tetapi pada sebagian orang cara ini juga termasuk cara yang sulit untuk dilakukan karena mereka kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Cara ini juga memiliki fungsi yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk lingkungan, tapi untuk kita semua, yaitu fungsinya yang pertama adalah agar lingkungan tetap bersih. Mengapa demikian? Karena secara otomatis dengan kita melakukan cara ini, lingkungan di sekitar kita akan menjadi lebih bersih, karena dengan cara ini dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah atau berserakannya sampah yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Dan fungsi yang kedua yaitu terhindarnya dari berbagai penyakit. Sampah yang berserakan dapat menimbulkan munculnya berbagai penyakit, contohnya demam berdarah. Penyakit ini merupakan salah satu contoh dampak dari membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit tersebut. Dan yang terakhir, fungsi dari cara ini adalah kita dapat mengurangi terjadinya bencana alam. Kita ambil contoh bencana alam banjir. Biasanya bencana alam banjir terjadi karena adanya penyumbatan saluran tempat mengalirnya air hujan.
Dan biasanya penyumbatan tersebut diakibatkan oleh sampah yang ikut terbawa oleh arus air dan akhirnya menyumbat saluran air tersebut. Jadi, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, selain dapat menjaga lingkungan, kita juga dapat mengurangi terjadinya bencana alam, khususnya bencana alam banjir. Itu adalah fungsi dari contoh cara menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menanam pohon. Selain menjaga kelestarian lingkungan, cara ini juga memiliki fungsi yang tidak kalah bermanfaat dari cara yang pertama. Fungsi dari cara ini yang pertama yaitu agar lingkungan terhindar dari polusi udara. Dengan menanam pohon, kita dapat terhindar dari polusi udara yang dapat mencemari udara dan juga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit pernapasan. Untuk fungsi yang kedua dari cara ini adalah mengembalikan oksigen yang telah hilang karena penebangan pepohonan. Orang-orang seringkali menebang pepohonan tanpa melakukan penanaman pohon baru. Hal ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, kita jangan sekali-kali melakukan penebangan pohon karena itu dapat merusak lingkungan, juga dapat menimbulkan pemanasan global yang berpengaruh pada cuaca juga lautan. Itu merupakan cara yang dapat kita lakukan. Cara kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Kita masuk ke cara yang ketiga atau cara yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan menghemat penggunaan energi listrik. Selain berfungsi dalam menghemat energi, cara ini juga berfungsi untuk melestarikan lingkungan karena penggunaan listrik yang tidak terkontrol dapat berdampak buruk pada kelestarian lingkungan. Mengapa demikian? Karena energi listrik masih tergantung pada energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Dalam proses penghasilannya, energi listrik dapat dari energi fosil memberikan pengaruh pada meningkatnya gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan suhu ruangan menjadi panas. Itu merupakan contoh penghematan energi listrik manfaatnya. Dan saya pikir cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Wah, menarik sekali materinya. Jadi bagaimana, ada yang mau bertanya atau memberikan saran dan tambahan? Tidak ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan mengembalikannya kepada host Siva Rizia. Ini ada yang bertanya. Oh, itu ada yang bertanya. Siva, ada yang mau menanya. Faris Firman. Bagaimana cara penanggulangan sampah plastik yang benar? Untuk Sari Sukma, mau dijawab langsung atau mau ditampung dulu? Oke, saya coba untuk jawab langsung. Tadi pertanyaannya bagaimana cara penanggulangan sampah plastik yang benar. Cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi sampah plastik dengan pertama mungkin kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut, dan kita juga bisa
melakukan recycle, reduce, dan reuse untuk sampah tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika jawabannya kurang memuaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, jika ada orang yang menebang sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kita bisa mengingatkan terlebih dahulu kepada orang tersebut bahwa menebang pohon itu adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan. Kita harus memberikan pengertian kepada orang yang mau menebang pohon tersebut bahwasanya jika kalian ingin menebang pepohonan, kalian juga harus menanam lebih banyak lagi pohon daripada pohon yang kalian tebang. Seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang memuaskan mungkin untuk para peserta yang bertanya. Untuk itu saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Mohon maaf, ini hostnya terputus jaringan. Baik, mungkin sudah dijawab oleh Sari Sukma, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Maaf tadi itu Siva ada kendala jaringan, jadi dia keluar. Ini saya kirim link presensinya lewat akun yang ini aja.